Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5 kelas 3. Kemarin Bu Guru sudah menceritakan tentang apa itu dongeng. Nah, hari ini kita akan belajar tentang karakter tokoh dongeng. Nah, tokoh adalah pelaku dalam dongeng. Kemarin sudah Bu Guru ceritakan bahwa yang namanya tokoh dalam dongeng boleh berupa manusia, tumbuhan, maupun hewan yang dapat berbicara. Ada 3 jenis karakter tokoh, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, tokoh protagonis ini adalah tokoh yang berwatak baik. Jadi nanti sifatnya dia mengarah ke yang bersifat baik. Lalu tokoh antagonis, yaitu tokoh yang berwatak jahat atau buruk. Jadi nanti sifatnya ya yang bersifat buruk atau jahat. Tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah, yaitu tokoh penengah antara yang berwatak baik dan jahat. Nah, tokoh protagonis ini misalnya memiliki watak suka menolong, rendah hati, tidak sombong, murah hati, penyabar. Kalau tokoh antagonis, pemarah, lalu misalnya tidak jujur, yang tidak baik-baik, pokoknya kalau untuk yang tokoh antagonis seperti itu. Sombong itu juga tokoh antagonis. Lalu kalau tokoh tritagonis itu biasanya memiliki sifat yang bijaksana karena dia sebagai penengah, biasanya seperti itu. Nah, coba kita dengarkan dongeng contohnya nih ya. Telur emas. Alkisah, ada seekor angsa yang dapat mengeluarkan sebutir emas setiap hari. Nah, sebutir emas ini berupa telur ya anak-anak. Angsa ini dimiliki seorang petani dan istrinya. Mereka hidup nyaman dan berkecukupan berkat telur tersebut. Nah, sebutir emasnya ini bentuknya sebutir setelur. Kenyamanan ini berlangsung cukup lama. Namun suatu hari tiba-tiba terbesit ide di pikiran petani itu. Mengapa aku harus mendapatkan 1 telur per hari? Kenapa tidak aku ambil semuanya sekaligus? Dan aku menjadi kaya raya, kata si petani. Istrinya ternyata setuju dengan ide tersebut. Mereka pun menyembelih si angsa dan membelah perutnya. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat isi perut angsa tersebut hanya berisi daging dan darah. Tidak ada telur sama sekali, apalagi emas. Mereka pun menangis, tak ada sumber penghasilan yang dapat diandalkan lagi. Kini mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, tadi seorang petani dan istrinya itu punya angsa ya ceritanya, dan setiap hari dia bertelur emas. Nah, telur emasnya ini setiap hari digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi si petani ini sudah nyaman. Tetapi petaninya berpikir dalam benaknya, mengapa tidak mengambil semua saja, mengapa harus menunggu setiap hari. Makanya dia berinisiatif untuk menyembelih si angsa dan mengambil dalam perutnya. Dia kira banyak emasnya atau dagingnya berupa emas. Ternyata setelah disembelih, ternyata di dalam tubuhnya hanya ada daging dan darah. Lalu si petani dan istrinya ini menyesal dan menangis karena sudah tidak memiliki pendapatan, tidak memiliki penghasilan untuk menghidupi kesehariannya. Jadi ia harus bekerja keras selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dari tokoh si telur emas ini, dongeng telur emas ini
tokohnya siapa saja? Tokohnya adalah petani dan istrinya. Mengapa angsa tidak menjadi tokoh? Karena si angsanya tidak berbicara, si angsanya tidak berdialog. Jadi angsa tidak termasuk ke dalam tokoh. Dia hanya sebagai pelengkap, sebagai cerita saja. Kecuali kalau si angsa berkata, "Hei, jangan sembelih aku, nanti kamu akan menyesal." Nah, itu berarti si angsa masuk ke dalam dalam tokoh dongeng tersebut. Lalu bagaimana sifat atau karakter tokoh dalam dongeng tersebut? Nah, sifatnya si petani ini bersifat tamak dan serakah. Meskipun dia tokoh utama, tetapi ternyata sifatnya tamak dan serakah karena dia tidak pandai bersyukur sudah mendapatkan rezeki setiap hari. Dia ingin yang kilat banyak. Lalu si istrinya ini penurut karena dia mau menuruti keinginan dari atau ide dari sang petani. Nah, apa pesan yang dapat kita ambil dari dongeng tersebut? Pesannya antara lain, sebagai manusia kita harus mensyukuri nikmat yang telah kita dapatkan. Lalu jangan jadi orang yang tamak dan serakah. Nah, anak-anak paham ya pesan yang dapat kita ambil dari dongeng tersebut? Nah, nanti anak-anak silahkan, ada tugas dari Bu Guru, silahkan silahkan membaca dongeng. Nanti anak-anak bisa mencari tokoh utamanya dan karakternya. Lalu, biasanya sang penulis itu membuat pesan agar kita berbuat baik atau memiliki sifat yang terpuji. Contohnya, sifat yang terpuji itu menolong teman saat kesusahan, berterima kasih terhadap pertolongan teman, mendoakan teman ketika sakit, menyayangi sesama makhluk hidup, bersikap jujur, saling menghormati dan menghargai, menyayangi, tidak sombong. Nah, itu termasuk beberapa sikap yang harus kita miliki atau sikap yang terpuji. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan penjumlahan. Jadi, dengan sifat penjumlahan komunikatif yang telah anak-anak kerjakan kemarin ya, tapi ini tidak adalah soal cerita. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapa jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Jadi milik Dayu 500 ditambah milik Siti 610 sama dengan 1110. Nanti anak-anak mencoba menghitung dengan bersusun. Dicoret-coretan ya. Ternyata jumlah kacang merah Dayu dan Siti 1110 butir. Lalu, jika tempat menyimpan kacang merah Dayu itu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan dalam kotak yang berwarna hijau, jadi tempatnya ditukar. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Ternyata kalau kita balik tempatnya, punyanya Siti terlebih dahulu yaitu 610 dan miliknya Dayu 500, ternyata hasilnya sama 1110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap 1110 butir. Jadi 610 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 610. Nah, itu nanti anak-anak juga akan menyelesaikan soal yang akan guru tugaskan. Nanti coba anak mencoba menjawab seperti ini ya. Oke, tugasnya adalah yang pertama bahasa Indonesia, membaca dongeng di buku paket tema 2 halaman 27-30. Lalu kerjakan buku paket halaman 30 tentang tokoh dan karakternya. Untuk matematika, mengerjakan buku paket halaman 40-42, jawabannya saja ya.
Nah, semua jawaban dikirim ke Google Classroom. Usahakan difoto menjadi satu saja. Jadi, Bu Guru membuka filenya cukup sekali saja. Karena kalau membuka filenya 2 kali, nanti terlalu lama untuk mengoreksi. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.